Mau nggak saya sholat? Kalau kemudian Allah tidak memberikan pembebasan etkun minan nar, mau nggak saya masih sujud kepada Allah kalau kemudian Allah tidak menjanjikan pembebasan dari neraka? Mau nggak saya sholat kemudian Allah tidak menjanjikan surga? Maka kemudian Allah dan Rasulnya menyiapkan hadiah. Surga. Agar kemudian kita ini betul-betul punya semangat untuk melakukan itu. Mungkin bahasa saya nanti dianggap keliru, ya biasa saja manusia kan. Gini, seandainya Allah tidak menjanjikan Lailatul Qadar itu dengan pahala 1000 bulan, mau nggak kita mati-matian di Lailatul Qadar? Nggak bakalan mau. Mau nggak kita beriktikaf? Mau nggak qiyamul lail? Mau nggak kita baca Quran? Sebentar, kita perlu disclaimer. Ini kita tidak bicara pada orang-orang yang sudah tidak membawa syarat dalam ibadahnya. Tapi awalnya kita mau begini di bulan Ramadan kan karena ada janji yang sangat indah dari Allah. Iya betul. Orang-orang yang hatinya sudah beriman kepada Allah sampai kepada posisi di mana dia betul-betul yakin akan Allah Rabb-nya. Dia tidak akan memperdulikan yang lain selain Allah itu sendiri. Kalau sudah puncak. Iya, kalau sampai sudah pada puncak itu. Nah, kita mungkin akan sedikit belajar ya. Ramadan itu akan berlalu. Iya. 2 hari lagi. Iya, dan Ramadan yang malam ini nih, enggak akan ketemu lagi dengan kita. Yang malam ini? Yang malam ini. Karena Ramadan tanggal nanti 28 nanti, berbeda lagi dengan Ramadan sekarang. 28 tahun depan maksudnya? Bukan, tahun depan kan ada lagi Ramadan. Tahun depan oke, ada tanggal 28 enggak nanti? Ada. Iya, berbeda enggak dengan malam ini? Oh berbeda dong. Berbeda dong. Berbeda. Berarti Ramadan kali ini akan berpamitan kepada kita. Oh iya. Oke, paham. Ramadan akan berpamitan. Bukan Ramadan yang berpamitan. Jangan-jangan kita sudah meninggalkan Ramadan dari kemarin. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Perlu curiga juga. Lah kenapa tidak? Ya. Karena ruh dan semangat Ramadan itu, mohon maaf, redup. Sepanjang jalan di kota Pontianak, saya tidak bermaksud sedang menjustifikasi siapapun. Sepanjang jalan di kota Pontianak ini macet. Oh, paham. Karena kita sedang terburu-buru. Seakan-akan siap bahwa Ramadan sudah berlalu atau akan berlalu. Akan berlalu. Gini loh. Kenapa kita terburu-buru hanya bersifat materi? Tapi nggak juga harus sedih kan? Loh. Karena kesedihan kita ini palsu. Palsu ya? Palsu. Memang. Palsu. Kesedihan kita ini palsu. Iya. Kalau kita memang betul-betul bersedih atas Ramadan yang hanya 2 hari lagi ke depan meninggalkan kita ini, kita pasti akan memenuhi ruang-ruang hati kita ini, ruang-ruang jiwa kita, ruang-ruang hidup kita, dan ruang pikiran, bahkan ruh dalam hati kita, ruh kita ini, kita penuhi dengan kebaikan. Bukan hanya kebaikan di sisi Allah, Rabb kita, tapi kebaikan di sisi manusia. Setuju. Justru dengan semangat ini nanti selepas Ramadan, kesolehan sosial kita semakin nambah. Kesolehan sosial kita mestinya semakin berkembang dan bertumbuh. Harusnya kan. Kalau memang kita betul-betul bersedih, kenapa kemudian kesedihan kita itu, mohon maaf, beberapa hari ini teman-teman kepolisian itu sudah kecapean mengatur lalu lintas. Yang penuh di mana? Di kota. Di kota. Masjid sepi. Terus Lailatul Qadar di kota. Di kota. Di kota. Mereka carinya di kota gitu. Ya, jangan-jangan Lailatul Qadar tengah cari kita nih. Bukan kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mencari kita. Karena Allah menyiapkan Lailatul Qadar itu kepada siapa? Orang yang siap. Tapi benar nggak Kiai? Saya beranggap. Tapi saya pernah sih baca satu penjelasan bahwa kelihatan orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar itu kelihatan ketika selesai bulan Ramadan. Seperti itu. Ketika setelah bulan Ramadan dia tetap dengan habit-habit lamanya, maka itu gagal. Kita hidup ini kan kadang ada treatment ya. Ya. Treatment hari ini yang nampak kapan? Nanti. Berapa bulan setelahnya? Sama dengan kita perawatan hari ini. Perawatan hari ini, cantiknya kapan? Kan tidak hari ini. Nanti. Besok atau lusa. Kalau cantiknya hari ini di mana dokternya tuh? Saya mau ikut tuh. Saya mau datengin tuh. Cantiknya tidak hari ini, tapi nanti. Sama dengan kita sedang treatment hati.
Indahnya kapan? Setelah Ramadannya dong. Setelah Ramadan. Setelah treatmentnya selesai. Iya. Hari ini orang soleh itu biasa. Coba kita tolong dibantu kita supaya lebih spesifik penjelasannya Kiai ya. Apa sih kondisi hati yang seperti apa setelah bulan Ramadan yang bisa kita katakan bahwa boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar? Kondisi hati yang seperti apa Kiai? Kondisi hati yang sebenarnya adalah ketika sebenarnya kan Allah itu sudah menyatakan ketika orang itu sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang layak masuk surga yang Allah sebutkan itu adalah yang menjadi hamba Allah, yang menjadi kekasih Allah. Siapa dia Kiai? Siapa itu? Orang yang hatinya selalu diliputi oleh rasa ridho kepada Allah dan Allah ridho terhadap diri. Oh, ini kita bicara ridho berarti bicara syukur ya. Syukur. Ridho itu artinya puas. Ridho itu artinya bahagia terhadap ketetapan. Ridho itu artinya bahagia terhadap pemberian Allah. Kalau orang berbahagia, apa yang dia lakukan? Ya Allah sampai ngancam tuh di sana. Fal yakhruj min tahta samai. Iya, artinya kalau orang itu berbahagia atas ketetapan Allah, dia selalu bersyukur apa tidak? Oh iya bersyukur. Iya selalu bersyukur dong. Iya. Hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur, hidupnya selalu diliputi dengan rasa bahagia. Dia tidak punya kecenderungan mengeluh. Apalagi kemudian timbul rasa marah di dalam hati. Benci itu kan datangnya dari rasa marah itu menimbulkan rasa benci atau begitulah seterusnya. Maka Allah menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Oh Allah memanggilnya dengan jiwa-jiwa yang tenang. Dimulai dari jiwa-jiwa yang tenang dong. Nggak manggil yang kemerungsung ya, gelisah gitu. Nggak ada istilah kemerungsung. Nggak punya duit gelisah. Nggak. Allah itu memanggilnya kita dengan kekasih kan. Sejak kapan Allah memanggil kita ini sebagai musuh? Manggil manusia aja jarang, hamba. Iya, hamba. Mesra. Iya, Allah manggilnya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Irji, pulanglah. Pulang. Ila rabbiki, kepada Rabbmu yang sudah menciptakanmu, yang sudah menjamin hidupmu, yang sudah membagimu rezeki. Apa makna pulang itu apa? Kiai? Pulang kembali itu kembali gimana Mas? Kembali itu kan ada dua. Manusia pada akhirnya akan kembali kemana? Kepada Allah. Kepada Allah. Pada akhirnya dengan melalui fase kematian. Tapi yang untuk dunia ini Allah memerintahkan kita kembali kemana? Ke jalan Allah. Oh, bermakna dua berarti ya? Yap. Kembali yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika di dunia ini kembali kepada Allah, selama di dunia ini kembali kepada aturan-aturan Allah, karena nanti ketika engkau betul-betul kembali kepada Allah, engkau dalam keadaan tenang, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridhai oleh Allah. Kita ini bagaimana mungkin Allah akan ridho kepada kita kalau kita tidak ridho kepada Allah? Iya. Mana ridho kepada Allah, Pak? Bisa lebih spesifik ya? Ridho kepada Allah itu yang seperti apa? Ridho kepada Allah itu selalu berbahagia atas ketetapan Allah seperti apa, Pak? Rungokno kupingmu itu. Bahagia terhadap ketetapan Allah seperti apapun ketetapan itu. Apapun. Walaupun menurut sudut pandang kita tidak baik. Karena Allah sudah mengingatkan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lam. Allah mengingatkan tegas sekali. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu dan mencintai sesuatu, tapi ternyata itu buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu dan tidak menyenangi sesuatu, tapi ternyata itu baik bagimu. Itu artinya ketetapan Allah itu pasti baik. Sebenarnya. Pasti baik. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu. Sumpah. Dan Allah kata Allah, aku ini lebih tahu kata. Wa antum la ta'lamun. Kamu itu tahu apa kata Allah. Artinya jangan menghakimi atas apa yang menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita. Kita ini kan menghakimi apa yang menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita. Saya boleh kejar sedikit lebih spesifik? Boleh. Jauh juga nggak apa-apa. Bentuk menerima tuh gimana? Kayak gini misalnya. Tidak sedikit orang tuh setiap kali dia mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip buruk, dia mengatakan alhamdulillah. Tapi hatinya nggak sesuai. Penuh dengan penolakan. Karena gini, ada sebuah pembelajaran
Saya pun sangat meyakini bahwa problemmu hari ini itu karena ada masa lalumu yang selalu kamu tolak. Ya begini loh, tidak ada kesinkronan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Oke. Kan kita sudah minta sama Allah 17 kali sehari semalam kita salat 17 rakaat. Dan ada 17 kali kita baca ayat ini dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita meminta kepada Allah. Minta dilurusin. 17 kali kita berfatihah, berarti ayat ihdinas siratal mustaqim 17 kali kita baca. Artinya 17 kali pula kita meminta kepada Allah agar ada pembenahan di sini. Pikiranku lurusin ya Allah, hatiku lurusin ya Allah, ucapanku lurusin ya Allah, tindakanku lurusin ya Allah. Tindakanku lurusin ya Allah. Kalau orang itu pikirannya, hatinya, ucapan dan perbuatannya sudah diluruskan oleh Allah, hidup selesai. Iya dong. Hidup ada problem? Enggak, bagi saya enggak ada problem. Enggak ada. Saya masuk menjadi Orang itu menjadi cenderung menganggap itu problem hidup. Hidup itu nggak ada problem. Hidup itu sebenarnya nggak ada problem. Cuma kita itu melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, seakan-akan itu problem. Ya. Itu hadiah loh. Semuanya itu hadiah dari Allah. Baik dari Karena siapa? selalu ada hikmah sebenarnya. Baik dari siapa? Dari Allah. Buruk? Dari Allah, tapi buruk pun Cuma sementara. manusianya yang memilih. Iya. Oh, manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih untuk buruk. Garis bawah ini. Kalau buruk itu sebenarnya pilihan manusia. Pilihan manusianya. Tidak ada sesuatu di atas dunia ini, melainkan semuanya atas ketetapan Allah, dan manusianya milih. Nah, inilah yang sering saya sampaikan, Kiai, bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia doa, kitanya sendiri yang tidak paham, ada ketidakselarasan, lain apa yang diminta, lain apa yang diucapkan, lain apa yang dirasakan. Ketika mendapati sesuatu yang tidak baik, kita tidak bisa introspeksi bahwa sebenarnya itu permintaan kita dan tarikan kita dari hati kita. Nah, begini loh, kita ini kan kalau kata orang Betawi kadang ngomong kan sekate-kate itu. Sekate-kate lu Iya, sekate-kate gitu. Asal bunyi ya. Asbun ya. Asbun. Asal bunyi. Kita nggak sadar kalau itu menjadi catatan. Loh. Allah mengingatkan, tidaklah kamu mengucapkan sesuatu, melainkan Allah mengirim malaikat yang disebut sebagai raqibun atid, itu menulis. Gimana? Menulis ucapan kita itu kan. Oh, oke. Yang baik ditulis nggak? Buruk ditulis. Dan catatannya masih ada? Masih. Kalau kemudian itu jadi doa gimana? Ya resiko masing-masing. Ya resiko. Ditanggung penumpang masing-masing. Masa sama Pak RT tahu apa? Dan kemudian ketika terjadi sesuatu, siapa yang disalahin? Betul. Nah mestinya kita itu muhasabah. Silakan ya. Monggo, introspeksi diri Mas Bray. Nah kita ini kemudian cenderungnya, coba kita jatuh. Yang disalahin apa? Sandal apa jalan? Jalan. Jalannya miring. Padahal kakinya nggak benar. Karena ada ketidakhati-hatian di dalam hidup kita. Maka kata Allah itu, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kalian. Wasabiru, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Warabitu, dan berhati-hati. Kita ini kan kecenderungannya kan tidak hati-hati mengambil pilihan hidup. Hingga kemudian terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak sendiri, kemudian dianggapnya problem. Ini Allah mendidik kita selama 1 bulan ini nggak tanggung-tanggung. Mendidik sabar, mendidik ikhlas, mendidik begini dan begitu. Tapi kemudian di sisi yang berbeda selepas Ramadan, kan ada tuh kadang-kadang kita ribut sama teman. Untung aku masih puasa. Puasa dijadikan. Udah kita ributnya malam gitu. Jadi dia berpikir bahwa puasa itu hanya siang. Nah itu kebanyakan begitu tuh. Puasa itu siang itu kan karena nggak makan aja, nggak minum. Emang kita berpikir bahwa puasa itu hanya siangnya. Berantemnya nanti habis azan. Gitu kan. Nunggu azan maghribnya gitu kan. Maka yang paling penting sekarang adalah kita bermuhasabah. Kita sedang memperbaiki diri kita sendiri ke dalam. Kita ini kan
sedang mendiskusikan hidup kita dengan Allah Tuhan kita. Ya Allah, apa yang terbaik dengan hidup saya? Kan yang tahu tuh Allah tuh. Jangan pernah menentukan apapun kepada Allah. Jangan menentukan apapun. Jangan menentukan apapun kepada Allah. Apapun. Jangan menentukan apapun. Karena Allah lebih tahu ya. Karena Allah lebih tahu. Jangan dikte Allah. Ya? Jangan dikte. Jangan menentukan apapun. Percaya banget saya itu. Saya berusaha untuk tidak menentukan apapun kepada Allah. Boleh, saya berdoa, berkeinginan, berdoa, tapi jangan menentukan. Berdoa itu perintah. Itu perintah. Itu perintah Allah. Berarti ibadah ya. Itu ibadah gitu. Sebab kalau kita tidak minta ya sombong dong. Iya. Ya tidak sombong. Kalau terlalu sering minta nggak tahu diri gitu kan. Enggak guyan-guyan. Cerewet amat. Jadi meminta kepada Allah itu kan hukumnya boleh bahkan wajib ya. Karena agar menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Nah, sama dengan Ramadan kita ini di Lailatul Qadar. Jangan sampai karena kita terlalu gopoh karena ingin menemui Lailatul Qadar sampai kemudian kita berselisih jalan dengan Lailatul Qadar. Kitanya di mana, Lailatul Qadarnya kemana. Iya. Nah, semangat Lailatul Qadar itu mari kita jadikan semacam sebuah spirit rohaniah agar besok selepas Ramadan dimulai dengan 1 Syawal, kecerdasan hidup kita, ketakwaan kita, kesalehan kita, kepatuhan dan kesabaran dalam hidup kita itu semakin meningkat. Yeah. Nah, jadi Ramadan kali ini ya pasti pulang. Ramadan hari ini akan pulang. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Jadi Ramadan hari ini, berapa hari lagi ini akan memberikan laporan kepada Allah. Ya Rabb, saya sudah kembali. Allah bertanya, siapa hambaku yang ada di sana? Namanya Bagus Baraja. Ya Allah. Apa yang dia lakukan? Hancur ya Allah. Ya. Tapi kata Allah nggak apa-apa, yang penting dia udah berusaha. Kasihan dia. Kasihan dia tuh, udah capek-capek gitu. Iya, nggak makan dan minum sampai dibilan-bilani. Nah, mari ya untuk anak-anakku semuanya ya, sahabat-sahabat baik yang selama ini ngaji sama Gus Barajanya itu ngaji hidup itu. Kita layak ya untuk menata apa yang kita sebut sebagai menoto hati ya. Menata hati untuk bisa lebih baik. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kesempurnaan. Karena Nabi tidak diutus untuk manusia sempurna. Iya, Nabi tidak diutus untuk manusia sempurna. Sebab yang sempurna kan cuma Nabi. Iya, yang sempurna cuma Nabi. Ya, bisa paham kan? Bisa paham. Ya, Allah tidak mengutus Nabi itu kepada manusia sempurna. Jadi ketika ada ketidaksempurnaan di dalam diri kita, nggak usah dibantah. Nggak usah dibantah. Ya itulah, akui saja ya Allah, ini kurangnya saya. Kan gitu kita ya? tidak didesain jadi Nabi. Betul. Baik. Saya sering guyon sama anak saya. Belajarlah sabar nak. Sebab kalau kamu sungguh-sungguh bersabar, kamu itu Nabi. Kita ini kan hanya belajar sabar. Iya, Nabi bukan Nabi. Ya kalau sampai kita betul-betul sabar, itu kan Nabi. Iya. Yang diberikan oleh Allah kesabaran ekstra itu kan hanya Nabi. Iya. Manusia sempurna itu nggak ada selain Nabi. Makanya Nabi itu tidak diutus untuk manusia sempurna. Betul. Nabi ya mengutus untuk sampean, untuk saya. Yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Baik. Karena Nabi menginginkan kita itu mencontoh Nabi yang sempurna. Kan? Baik. Ya, jadi closing statementnya bagus banget ini. Nabi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus untuk manusia yang sempurna. Karena yang sempurna itu ya cuma Rasulullah itu sendiri. Gitu. Jadi ketika ada kekurangan dalam diri kita, hentikan keluhanmu, terimalah, katakan pada Allah, ya Allah, ya saya manusia dengan segala kekurangannya ya Allah. Terima kasih. Iya. Ya, ketika kita mengungkapkan kata itu kan, ini kan pengungkapan yang dapat menembus batas-batas apapun. Iya. Oke. Jangan merasa malu mengungkapkan itu kepada Allah. Ketika kita, saya dan Anda mengungkapkan kata-kata sederhana itu di hadapan Allah, itu sudah menembus seluruh batas-batas. Petala langit itu terbuka. Karena yang paling mahal itu kan pengakuan. Pengakuan. Iya, Al-Fatihah itu yang pertama pengakuan. Pengakuan gitu. Kita cenderung nggak ngaku lagi kan gitu lah. Gini lah. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini guyon saja ya, mudah-mudahan manfaat. Itu tidak diawali dengan huruf alif, tapi ba.
Bermakna? Karena kalau orang nulis itu diawali apa? Alif dong. Titik dong. Oh, titik, sorry ya. Titik. Tetap. Titik kan. Ya, pas nyentuh titik dulu. Titik dulu dong, nggak jadi alif dia. Kan? Tetap mau siapapun yang nulis. Iya betul. Karena itu adalah nuqtatul wujud namanya. Apa itu? Titik keberadaan. Saya, Anda itu hanya titik dalam keberadaan. Iya, oke. Titik dari sebuah penciptaan. Oh iya. Iya paham. Maka kita mengawali Bismillahirrahmanirrahim karena ba itu yang kita tulis sekalipun itu tintanya itu tetap ujung titik. Maka nuqtatul wujud. Kalau orang itu sudah ada penyertaan Allah dalam hidupnya tenang. Oke. Ya Allah, kenapa saya belum kaya? Loh, saya ini udah kaya.